Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan karunia-Nya. Dan senang sekali hari ini saya Yuliana bisa berjumpa pada acara podcast Kemangi, podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dalam keadaan sehat walafiat. Kami hadir untuk memberikan informasi-informasi dan juga topik-topik yang menarik dan relevan seputar kegiatan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Bagaimana kabar hari ini para sahabat podcast Kemangi? Mudah-mudahan selalu sehat dan juga dalam lindungan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat podcast Kemangi, hari ini kami hadir dengan tema yaitu Madrasah Maju Bermutu Mendunia, dan telah hadir pada pagi hari ini di ruang podcast kita, podcast Kemangi, seorang narasumber. Beliau adalah seorang analis kualifikasi karir pendidik dan tenaga kependidikan. Beliau adalah Ibu Erma Hari Astuti, Eskom, dan kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Bu Erma. Waalaikumsalam Mbak Yuli, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Erma ini masih sangat muda dan sangat energik sekali, saya rasa ya. Kayaknya nggak pantas kalau dipanggil Ibu. Gimana kalau dipanggil Mbak? Boleh, monggo, nggak apa-apa. Iya, Mbak Erma, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa topik hari ini kita adalah tentang Madrasah Maju Bermutu Mendunia. Iya. Dan mungkin bukan hanya saya sendiri dan juga para sahabat podcast juga ingin mendengarkan informasi-informasi tentang apa itu Madrasah Maju Bermutu dan Mendunia. Silakan. Iya, Mbak Yuli. Nah, jadi di tahun 2024 ini kita ada tagline baru untuk madrasah, yaitu Madrasah Maju Bermutu Mendunia. Nah, ini mencerminkan komitmen madrasah untuk mewujudkan atau menciptakan pendidikan yang berkualitas, yang mampu bersaing baik itu di kancah nasional maupun internasional. Nah, ini tentunya tak luput dari proses digitalisasi pada madrasah ya Mbak Yuli. Iya. Oh, jadi memang kaitannya dengan digitalisasi begitu ya? Iya, yang ada di sekali. seksi pendidikan madrasah tentunya gitu ya. Mohon maaf tadi belum saya sampaikan bahwa Bu Erma ini adalah salah satu analis yang ada di seksi pendidikan madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi begitu. Mbak Erma, tentang digitalisasi ya yang telah disampaikan oleh Mbak Erma tadi, kira-kira apa saja ya program-program digital yang ada di seksi pendidikan madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi ini, Mbak Erma? Iya Mbak Lili. Jadi kita di seksi pendidikan madrasah ya, khususnya di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi ini, kita pelayanannya itu sudah serba digital. Sudah serba digital, jadi dari madrasah itu tidak perlu bolak-balik datang ke kantor di Kantor Kementerian Agama Banyuwangi ini, karena memang lokasi madrasah itu tersebar di seluruh Kabupaten Banyuwangi ya. Jadi kasihan kalau mereka harus datang ke sini. Jadi kita ada pelayanan secara digital. Nah, itu pelayanannya itu lewat Sidimas Wangi. Kita menyebutnya Sidimas Wangi. Ini adalah microset yang kita buat sendiri, kita kembangkan sendiri, dibuat oleh seksi Penma Banyuwangi. Ini adalah website mini untuk ajuan verifikasi, baik itu untuk simpatika, untuk emis, untuk pengajuan penyelenggara kurikulum merdeka, pengajuan pengesahan kurikulum, dan bahkan untuk rekomendasi dari madrasah. Nah, semua ini bisa diajukan hanya melalui Sidimas Wangi. Ini bisa diakses baik di handphone maupun di komputer. Nah, ini contohnya ya, untuk ajuan-ajuannya yang biasa diajukan oleh madrasah itu ajuan simpatika. Ini setiap awal semester tahun ajaran baru. Nah, itu
mereka harus mengajukan verbal simpatika seperti perubahan biodata atau S12A. Kemudian ada juga mutasi guru. Setiap pergantian tahun ajaran itu biasanya ada guru yang mutasi masuk maupun mutasi keluar madrasah, baik sekabupaten maupun di luar kabupaten. Kemudian untuk ajuan verifikasi SKBK atau S29D, ini untuk persyaratan sertifikasi guru. Lalu ada juga keaktifan kolektif guru S25A, S36A itu untuk perubahan rekening, dan bahkan untuk ajuan akun lembaga baru di Simpatika itu semuanya kita ajukan lewat Sidimas Wangi ini. Nah, untuk selain itu ada juga untuk rekomendasi yang dibutuhkan oleh madrasah. Contohnya rekomendasi penyelenggaraan kurikulum merdeka, karena tahun ini targetnya itu seluruh madrasah di Banyuwangi itu harus sudah sebagai penyelenggara kurikulum merdeka. Jadi sudah tidak K13 lagi, tapi sudah kurikulum merdeka semuanya. Kemudian untuk rekomendasi perubahan kepala madrasah, biasanya kan baik itu setiap 4 tahun itu ada pergantian ya, ada pergantian kepala madrasah. Dan untuk selain itu juga untuk EMIS, di EMIS ini ada ajuan reaktivasi siswa. Jadi semua ajuan-ajuan itu cukup dilakukan di Sidimas Wangi. Jadi sangat mempermudah bagi baik itu operator, kepala madrasah, bendahara madrasah untuk proses verifikasinya ya, mereka nggak perlu bolak-balik ke Kemenang. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang itu sebuah aplikasi yang diciptakan ya oleh seksi Penma kantor Kemenak Banyuwangi begitu, untuk mempermudah tentunya ya seluruh madrasah-madrasah yang tersebar di Kabupaten Banyuwangi ya, Mbak Erma ya, begitu ya. Selain itu adakah aplikasi yang lain Mbak Erma dari Sidimas Wangi itu sendiri? Adakah yang lainnya mungkin selain Sidimas Wangi ya? Nah, ini juga ada untuk BOS. Nah, jadi kita itu kan ada BOS madrasah ya, RA dan madrasah. Nah, ini ada aplikasi untuk mempermudah pengelolaan keuangan dan transparansi keuangan BOS yang dinamakan RKAM. Nama aplikasinya RKAM, Mbak Yuli. Ya, jadi RKAM ini adalah rencana kerja anggaran madrasah yang berbasis elektronik. Jadi itu tadi untuk mempermudah tata kelola keuangan dan administrasi madrasah, kemudian transparansi laporan pertanggungjawaban untuk BOS ini. Nah, ini RKAM ini fokusnya ini adalah terobosan dari Kementerian Agama dalam hal transparansi BOS, mulai dari proses penganggaran, perencanaan BOS selama 1 tahun, perencanaan anggaran, pelaksanaan sampai dari pelaporan atau LPJ. Nah, ini nanti semua nota dan kwitansi BOS ini diuploadnya di RKAM. Jadi semua bisa mengakses begitu ya, Mbak Erma? Semua bisa mengakses. Nah, ini yang mengakses ini mulai dari madrasah, dari madrasah itu sendiri, kemudian dari kantor Kementerian Agama kabupaten ya, kabupaten atau kota, itu bisa diakses oleh seksi Penma dan oleh pengawas madrasah. Kemudian bisa juga diakses oleh Kanwil, kantor wilayah Kemenak provinsi, dan oleh pusat. Nah, oleh pusat ini yang mengakses antara lain Kementerian Agama RI ya tentunya, kemudian Inspektorat Jenderal Irjen itu bisa mengakses RKAM madrasah, dan bahkan lintas sektoral yaitu BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, BPK ini bisa mengakses RKAM-nya madrasah. Jadi mereka bisa mengaudit bosnya madrasah tanpa perlu turun langsung. Jadi mereka tinggal buka aplikasi RKAM, melihat misal mereka mau mengaudit kabupaten mana, itu tinggal melihat di sana, mereka sudah bisa melihat semua kwitansi dan nota-nota yang diupload oleh lembaga, oleh madrasah. Jadi sangat transparan sekali ya untuk bos madrasah ini. Nah,
Kemudian Erkam ini wajib digunakan seluruh madrasah ya Mbak Yuli, baik itu negeri maupun swasta. Kalau boleh tahu ini Mbak Erma, Erkam ini sendiri diciptakan ya seperti si Dimas Wangi tadi, ataukah memang ini adalah aplikasi dari pusat Kemenak begitu Mbak Erma? Oke, kalau si Dimas Wangi ini tadi kan aplikasi yang internal ya, internal iya, dari kita Kemenak buat sendiri, begitu. dikembangkan sendiri oleh seksi Penma Banyuwangi. Nah kalau Erkam ini oleh tim Kemenak RI. Jadi ini aplikasi dari pusat. Oh begitu. Iya. Ya, luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan menginspirasi begitu ya, terutama si Dimas Wangi yang telah dijelaskan oleh Mbak Erma tadi begitu. Ada lagi informasi-informasi yang bisa disampaikan pada acara podcast kita pada hari ini, Mbak Erma? Iya Mbak Yuli, jadi selain Erkam itu sendiri masih sangat banyak ya aplikasi-aplikasi yang harus dihandle oleh seksi Penma, baik itu dari Kemenak Pusat maupun dari lintas sektoral, yaitu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, karena kita selalu bersinergi ya madrasah dengan Kemdikbud atau dengan Diknas. Jadi diantaranya aplikasi yang dihandle oleh seksi Penma ini seperti yang pertama itu ada Simpatika. Simpatika ini adalah sistem informasi untuk PTK pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi ini untuk kepentingannya PTK-nya Kemenak, seperti untuk portofolio, untuk tunjangan guru, untuk diklat guru, sertifikasi, PKB dan lain-lain. Selain itu ada juga EMIS. Nah, EMIS Pendis. Jadi EMIS Pendis ini digunakan di seksi pendidikan madrasah, di PAIS dan juga di seksi Pontren. Di EMIS ini adalah SIM untuk pengelolaan data pokok pendidikan. Jadi ibaratnya EMIS ini sebagai sebagai bahan baku data yang nantinya akan digunakan, bahan bakunya ini digunakan nanti di aplikasi yang lain. Aplikasi yang lain itu ada aplikasi PDUM ini untuk pengalokasian ijazah mulai RA, MI, MTS dan MA. Jadi untuk ijazah ini tidak lagi manual. Ya biasanya kalau yang jadul, yang zaman dulu kan pengajuannya manual dari kabupaten ke Kanwil. Aku minta ijazah RA segini, MI segini. Nah, sekarang ini semuanya by aplikasi di PDUM. Jadi kita tidak bisa mengada-ngada, kalau siswanya nggak ada ya nggak bisa dapat ijazah. Transparan jadi, sekali. Iya, semuanya lewat PDUM seperti itu. Kemudian EMIS ini juga sebagai bahan baku untuk di Erkam, untuk pagu alokasi BOS madrasah. Jadi datanya itu didapatnya dari EMIS. Kemudian di Simpatika juga mengambil data dari EMIS dan juga untuk asesmen. Jadi di madrasah ini ada asesmen untuk siswa, yaitu seperti AKMI, asesmen kompetensi madrasah Indonesia, dan ANBK, asesmen nasional berbasis komputer. Nah, untuk ANBK ini adalah aplikasinya itu dari Kemdikbud, Mbak Yuli. Jadi kita juga menghandle aplikasi dari Kemdikbud seperti ANBK dan Bio. Kemudian selain itu ada juga aplikasi SIM Sarpras ya, SIM Sarpras, SIM untuk sarana dan prasarana. Jadi SIM ini Sarpras ya? Iya, namanya SIM Sarpras. Jadi untuk bantuan-bantuan. Jadi madrasah-madrasah swasta, ini khusus untuk swasta itu bisa mengajukan bantuan ya, baik itu bantuan rehab, bantuan CBT atau komputer, alat digitalisasi itu melalui SIM Sarpras. Jadi digital, tidak perlu kirim proposal lewat pos, lewat kurir ke pusat. Jadi cukup diuploadnya di SIM Sarpras ini. Masya Allah, luar biasa ini ya. Dan penjelasan dari Mbak Erma ini, para sahabat podcast Semanggi ya, saya curiga ini kok luar biasa. Jangan-jangan Mbak Erma ini salah satu tim dari Erkam itu tadi ya? Iya, apa betul Mbak Erma?
Iya, tebakan Anda betul sekali. Luar biasa, tepuk tangan. Jadi ya Mbak Yuli, saya selain sebagai admin Erkam di Kabupaten Banyuwangi ini, saya juga sebagai pengajar dan tim inti Erkam Provinsi Jawa Timur. Masya Allah, gitu. Sukses selalu ya Mbak Erma ya dengan karir-karirnya tadi, dan beliau juga salah satu pengajar di provinsi untuk Erkamnya. Betul sekali. Dan juga saya yakin ini si Dimas tadi juga diciptakan oleh Mbak Erma ini tentunya. Begitu kan? Ya, diantaranya. Baik Mbak Erma, terima kasih penjelasan-penjelasan dan juga informasinya untuk kami semuanya, dan mudah-mudahan dari wawancara dan juga diskusi kita pada pagi ini juga menginspirasi para sahabat podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini, adakah closing statement yang mungkin bisa disampaikan oleh Mbak Erma? Kami persilakan. Oke, baik. Nah, jadi dengan adanya tagline terbaru tadi ya, tagline 2024 yaitu Madrasah Maju, Bermutu dan Mendunia. Jadi ini kami harap ini dapat menjadi semangat baru bagi seluruh warga madrasah untuk terus berinovasi dan berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Seperti itu ya. Iya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, kita cita-citakan berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya Mbak Erma. Sehat selalu dan sukses, semakin sukses karirnya Mbak Erma ke depannya. Sukses juga untuk Mbak Yuli. Terima kasih. Baik sahabat podcast Kemangi, demikian tadi wawancara dan juga bincang-bincang ringan kita seputar topik-topik yang relevan seputar kegiatan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, dan hari ini tadi seputar kegiatan di seksi pendidikan madrasah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.